Alhamdulillah, binikmati tatimmu sholihat wa binikmati al-islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di menjelang maghrib ini kita bertemu lagi di majelis ilmu ya. Kita bersyukur bisa bertemu di dalam pelajaran doa-doa yang masih melanjutkan tentang doa tawakal yang kemarin sudah dikaji. Kita baca lagi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasa' lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin atakhidum min nasyatiha inna rabbiya la siratim mustaqim. Hitung-hitung yang belum baca, nah sekarang baca udah ya. Nah, kita sudah bahas sampai wa anta rabbul arsyil azim. Berarti kita masuk lanjutannya. Masya Allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Nah itu. Ini ketika kita memahami dari makna ini, tentu kita sedang senantiasa meyakini akan takdir, akan takdir. Jadi ini kita bahas tentang takdir ya. Luar biasa ini ya, karena ini jadi tempat terpanas sekarang ya. Ya ini panasnya kesini nih ya. Panasnya ke saya aja sudah ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah pindah lah, nggak usah pindah. Jadi tentang takdir ya. Nah, saya tadi ini sedikit ya baca ya mengenai takdir tuh ya. Sebentar.
kitanya alamat. Wah, santai aja ya. Nah, kita santai ya. Oke, kita lihat tentang takdir nih. Ini masih tentang akidah sebenarnya. Terus saya lupa ini halaman berapa nih. Santai dulu ya, mau minum dulu silahkan ya. Nah, sambil tiduran juga silahkan, saya tidak melarang ya. Nah, udah temu ya, halaman 25 tentang takdir. Jadi iman kepada takdir nih ya. Tadi kan kalimatnya apa? Masya Allahu kan itu ya. Nah, ada iman kepada takdir itu meliputi kepada setiap nas-nas tentang takdir dan urutannya, yaitu ilmu, kitabah, ya tulisan, masyiah, kehendak, dan khalq, ya, yaitu penciptaan. Nah, kita akan bicara panjang tentang keempat ini ya. Nah, kita membahas tentang masyiah karena kan kalimatnya Masya Allah, berarti tentang masyiah ya. Apa itu masyiah? Masyiah itu segala apa yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah yang berputar di antara rahmat dan hikmahnya. Kehendaknya berlaku dan kekuasaannya sempurna. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Nah, itu. Jadi segala yang terjadi itu ya, itu ada skenario-nya ya. Jadi siapa pembuat skenario itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara itu ya, nah itu kan dia merancang dia skenario-nya itu sesuai dengan keinginannya, bagaimana itu ya, gitu ceritanya itu. Jadi demikian pula Allah itu juga ya, lebih-lebih lagi punya kehendak Allah itu. Jadi segala itu sudah diatur oleh Allah. Kita itu hidup berdasarkan kehendak Allah ya. Dan pula kita senantiasa saat ini pula kita hadir di sini kemudian mendengarkan majelis, nah itu juga berdasarkan
kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, ini kalau dibahas ini panjang sebenarnya ya. Apalagi kalau dibahas tentang akidah seputar masyiah itu ya, itu panjang. Tapi ini yang mengena buat kita. Nah, artinya kalau semua sudah diatur oleh Allah, kita sesuai dengan kehendak Allah, tentu setiap langkahnya, setiap hal yang kita dapatkan itu sudah ada skenarionya dari Allah ya. Dan senantiasa Allah memberikan jatah di dunia ini ya. Ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang kaya, ada yang miskin ya. Nah, itu. Ada yang sedang keadaan maju, ada yang pula saat itu pula sedang keadaan susah, ada yang keadaannya sedang dimudahkan segala perkara, ada yang keadaannya sulit. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kalau dia berkehendak itu terjadi, tidak akan terjadi. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang selamat, ada yang celaka. Itu sudah diatur. Ya. Terus kalau sudah diatur kita ngapain? Nah, itu. Ada salah seorang sahabat ya, itu kan sudah dirinci oleh Nabi bahwa kita itu hidup sudah diatur, segala amalannya sudah diatur, bagi yang sengsaranya sudah diatur. Nah, terus kita buat apa beramal, kata sahabat itu ya. Maka kata Nabi, i'malu ya, beramallah. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Nanti engkau akan dimudahkan. Ya. Sebagaimana ya engkau diciptakan. Ada yang tadinya dia itu bisa jadi dicap penghuni neraka, tapi di akhir hayatnya dia bisa bertobat, nantinya dia jadi penghuni surga. Ada yang sebaliknya ya. Itu. Jadi roda ini putar. Berarti ya kita harus ada amalan, harus ada ikhtiar, selalu senantiasa berupaya yang terbaik, beramal yang terbaik, berikhtiar yang terbaik, yaitu berucap yang baik ya. Dan juga berharap yang baik. Nah, itu. Kalau kita sudah berusaha, berupaya, berikhtiar, berucap, tapi yang terjadi juga adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu. Nah, ini seringkali tentu di dalam hidup ini semua itu roda itu berputar. Ada yang kaya, nanti dia akan jatuh miskin. Ada yang usahanya maju, nanti dia akan jatuh gagal. Ya. Ada juga yang sedang sekarang bahagia dan keluarganya, nanti akan pada saatnya juga. Nah, itu.
pada saatnya apa? Meninggal. Nah, itu. Lembaganya berhasil dan sebagainya itu pada saatnya nanti ada turun. Ya, pasti ada. Sanes ngaduakeun sanesnya. Sanes. Tapi ini sudah masyiah dari Allah. Sudah masyiah dari Allah. Begitu juga ada yang nanti sekarang mungkin ya, lagi susah, lagi gagal, lagi berat, lagi sulit. Allah nanti lapangkan, ya, dimudahkan, ya, dientengkan, dibahagiakan, gitu ya. Jadi hidup ini tidak selamanya bahagia, tidak selamanya sengsara, gitu ya. Nah itu. Nah saya pernah itu ya, kalau antum mengetahui sejarah dari DKM Arisalah itu ya, itu di generasi yang pertama itu masih hidup sekarang ya, Insya Allah ya, itu luar biasa. Hidupnya mau sengsara mau bahagia dia tetap senyum, luar biasa, senyum gitu ya. Tanya kesibukan apa ya gitu, tapi dia selalu bahagia dengan keadaannya, Insya Allah. Keadaannya mungkin susah atau sedang maju, dia selalu bahagia dengan keadaannya. Itu. Jadi luar biasa, karenanya kan tentu kalau kita memahami ya kalimat itu, masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Ada sesuatu yang bahaya, mungkin menakutkan, ngeri, ya. Kita mau lewat, ya. Kalau Allah menghendaki kita selamat, kira-kira akan celaka nggak? Nggak akan. Ya. Tapi ada juga orang yang sudah persiapkan segala sesuatunya untuk sehat. Ya. Bahkan dia budgetnya itu luar biasa kalau untuk sehat, seharinya itu berapa? Yang nggak tahu saya nggak. Satu hitung-hitungannya nggak apa loh ya gitu ya, nggak apa loh gitu. Hitung buat ininya gitu ya. Makanan pokoknya, terus belum nanti buah-buahannya, sayur-sayurannya harus gimana, setiap harinya dia harus dibudget dia itu. Supaya apa? Sehat. Tambah olahraganya dibudget juga ya. Tambah nge-gym, nanti nge-gymnya itu harus dibudget juga. Luar biasa. Tapi ternyata dia sakit juga. Tengah jalannya. Terkadang kita yang ya gimana gitu ya, untuk jangankan untuk budget kesehatan untuk sehari-hari untuk makan saja susah gitu ya. Malah kita alhamdulillah ya masih dianugerahi kesehatan. Ya ini no budgetnya luar biasa gitu ya. Bisa sampai terdamang. Nah, itu. Nah, ya. Maka dalam hidup ini kita itu selalu diuji ya. MC luar biasa ya, selalu mengatakan ya sing sabar sing tabah dari mau ujian, luar biasanya, betul betul. Saya jariah pisan teman. Sebab apa? Kata Nabi, ajaban namlil mukmin. Jadi ajaib luar biasa itu ya. Siapa itu? Setiap urusannya orang-orang mukmin. Kalau mereka ditimpa kesenangan, ya, mereka bersyukur ya. Kalau mereka ditimpa
kejelekan, dia sesuatu yang tidak diinginkan dia bersabar. Dan itu tidak dianugerahi kecuali pada seorang mukmin. Ya, kalau bukan seorang mukmin ya tinggal introspeksi keimanan kita sampai mana, sudahkah melewatinya. Bahkan ada 4 tingkatan orang itu, ya saya sudah menerangkan itu ya di khutbah atau di mana ya lupa lagi. Ada 4 tingkatan ya. Ada tingkatan yang paling jelek ya. Dia itu orang yang suka ngeluh ya, kufur lah gitu lah. Orang yang kalau dikasih ujian mengeluhnya minta ampun ya. Keadaannya selalu menyalahkan orang bahkan ya. Insya Allah. Ada yang keadaannya lebih meningkat lagi, yaitu orang yang sabar. Ya. Kemudian ada yang tingkatannya meningkat lagi, yaitu orang yang ridho. Ada yang paling tingginya bersyukur. Jadi ketika dalam keadaan sempit pun dia masih bisa bersyukur. Itu luar biasa. Sehingga si bapak tadi gitu ya, si senyum-senyum gitu ya gitu. Ya. Gitu. Karenanya apa? Bisa jadi insya Allah dia termasuk orang yang bersyukur ya. Mudah-mudahan ya. Nah itu. Jadi kita itu harus senantiasa mewujudkan perilaku-perilaku yang mulia terhadap kehendak Allah itu ya. Syukurlah kita ya. Karena itu kan syukur itu apa? Fa inna ma yashkuru li nafsi. Ya. Akan berefek kepada dirinya, kebaikan pula ya. Barang siapa yang kufur ya, fa innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, ya. Tidak butuh kesyukuran kita. Yang butuh syukur ya apa? Ya kita. Kejadian apapun syukuri. Luar biasa tuh. Ya kalau sabar sih baru bisa menahan doang, tidak bisa memaafkan. Kemudian ridho, alhamdulillah sudah bisa meridhoi keadaan itu ya, keadaan diri kita. Kayak gini lah gitu. Sudah bisa menerima lah gitu. Ini kan lagi rasa bersyukurnya kita walaupun dengan keadaan seperti ini kita masih bisa hadir di majelis, bisa makan, bisa minum. Ternyata paling tingginya. Tingkatan demikian tentu yang paling merupakan amalan penghuni surga. Nah itu. Kembali lagi dari kata masyiah, kehendak Allah. Kalaulah kita senantiasa memperbaiki diri, maka Allah yang menilai kita. Ya kita perbaiki diri tentunya, tapi keadaan ternyata tidak ya, realita berkata lain tidak. Nah, tentunya bukan salah realitanya, kan salah keadaannya. Nah kita ketuk kene, kita ketuai, gitu ya. Kira maju teh, nah masih di keadaan di dia we, gitunya meningkat, gitunya. Teu bisa we naik tangga teh, gitunya. Gitu ya, ibaratnya mah gitulah, gitu. Di handap we terus teu bisa naik tangga, gitu. Kira tuh.
Dan keadaan itu ya, kalau kita masih terus berharap kesempurnaan itu, seakan-akan ya, kita mencari apa di dunia itu, kita cari apa? Kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Ya. Illa liya'buduni, kan kata Allah. Untuk beribadah, kita cari ladang-ladang pahala, ladang-ladang amalan dengan ibadah itu di setiap keadaan kita. Gitu ya. Ada setiap keadaan yang mudah, keadaan yang lapang, ya ada juga itu ladang ibadahnya. Keadaan yang sulit, keadaan yang genting, berat, itu juga ada ladang ibadahnya ada. Ya, selalu ada ladang ibadah. Jadi kalau kita sadar akan itu, ya buat apa juga kita terus ya ingin berharap, terlalu berharap, ya. Toh juga memikirkan dunia juga nanti akan meninggalkan kita. Ya. Memikirkan seata kada tengil ke di alam bersama tengil. Itu ya. Ya atau pemuda ya. Gitu ya. Jadi kalau kita menyadari setiap halnya itu ada ladang ibadah, ya saya cari ladang ibadah itu, dicari ladang ibadahnya, senantiasa dikuatkan keimanan kita, ya, menghadapi ujian hidup, ya. Karena ujian hidup itu yang terkadang memang berpengaruh pada pekerjaan, pengaruh juga pada ya kondisi kita nanti, ya, ini nggak semangat atau gimana lah gitu. Ada perkataan, tong dibawa-bawa tuh, ini masalah kerjaan, kegawaian, keadamelan, kena dibawa-bawa. Kenyataannya susah itu, susah. Ada jamin ada, ya. Pasti selalu mengalami ajan seetik ujian itu, ya. Itu yang dibawa terus menerus. Jadi gimana solusinya, Pak? Ya tentunya harus menemukan ya namanya ketentraman jiwa, kenyamanan, ketenangan jiwa, ya. Kita ini sebagai manusia, ya, kita bukan malaikat, bukan setan, ya. Kan, ya. Sebagai manusia kita itu perlu mencari ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Jangankan ya manusia, jin itu juga kan tenang, ya, yastami'un al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ya. Apalagi manusia, ya, dengan juga diliputi kesenangan akan anak, akan harta, akan ladang, sawah dan sebagainya. Tapi itu apa? Mataul hayati dunia. Jadi tong sedih teuing, Pak. Ya. Tong sedih teuing, jangan dibawa-bawa susah. Kita bawa tentram, bawa bahagia, ya. Gimana kuncinya? Kuncinya adalah bersandar pada Allah, ya. Kuncinya setiap yang kita tentunya urusan kita itu, ya, jadikanlah Allah sebagai puncak tertinggi dari setiap urusan kita. Ternyata quotes nanya, jadikanlah Allah sebagai puncak tertinggi dari setiap urusan kita. Bukan pada siapa-siapa, bukan pada pekerjaan kita, ya, bukan pada yang lain, tapi pada siapa? Pada Allah.
Kalau kita yakin iya karena bodua iya karena nasta'in. Eta yang sering kita baca. Berarti iya karena nasta'in itu apa? Bukan hanya kita meminta. Tapi apa? Penyandaran. Penyandaran pada siapa? Pada Allah. Penyandaran pada Allah. Itu yang membuat kita tenang. Karena kita tidak ada penyandaran yang terbaik. Siapa penyandaran yang terbaik? Pada siapa? Pada Allah. Urusan kita itu. Kenapa orang itu gelisah? Kenapa orang itu mencari ya katakanlah pinjol, katakanlah menghutang sana sini gitu ya, minta sana kemari gitu ya. Kenapa? Dia kurang sandaran pada Allah. Apa? Kurang sandarannya pada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kepadamu kecuali Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mencegah kejelekan darimu kecuali Allah Ta'ala. Maka jadikanlah Allah sebagai puncak tertinggi dari setiap urusanmu. Eta kuncina. Jadi selama ini kegelisahan, kegalauan, ruwet, alhamdulillah itu masalahnya gitu. Itu karena apa? Kurang penyandaran pada Allah ya. Maka ini harus kita introspeksi. Aduh, sujud kita kurang ya, doa kita kurang ya, mungkin ibadah kita masih segancang ya, mobil balap lah itu. Nah, itu sehingga Allah belum bisa mengijabah. Itu udah kumaha ya. Kita beramal kadang sholat tepat waktu berat ya. Perlakuan Allah ya sesuai dengan perlakuan hamba padanya. Nah, itu kuncinya ketika kita menyadarkan diri pada Allah, maka senantiasa Allah memberikan yang lebih untuk kita. Kalaulah saat itu pula keadaan yang belum bisa kita, saat ini pula Allah mudahkan atau lapangkan, bisa jadi dari ibadah kita, ubudiyah kita yang kurang ya. Gitu. Maka dekatkanlah pada siapa? Yang Maha Pencipta, yang Maha Berkehendak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya akan memudahkan di setiap apa yang kita hajatkan. Nah, itu untuk penjelasan hari ini ya, tentang masyiah. Sepanjang sebenarnya kalau mau dibahas ya, tapi ya bahasanya cukup sampai di sini dulu lah. Ya, ini juga sudah lumayan ya untuk kita serap. Maka semoga tentunya menjadi kekuatan buat kita ya, yang senantiasa kita tentunya dengan bimbingan yang terbaik dari siapa? Dari Allah. Maka itulah bimbingan itu ya. Maka kalau dalam surat Thaha, la yadillu wa la yashqa, itu yang Allah bimbingkan kepada siapa? Pada Adam. Tidak akan tersesat, tidak akan celaka ketika mengikuti bimbingan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam Al-Qur'an, serta telah dicontohkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wa'alaikum fikum. Insyaallah nanti hari Selasa kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.